saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, sungguh betapa baiknya Tuhan bagi kami semua memberikan satu kesempatan yang indah untuk kami kembali belajar firman Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mengenal-Mu lewat firman Tuhan. Berkati kami semua yang boleh menyimak, mendengar, dan juga hamba-Mu yang memberitakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita sampai belajar pada kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Hari ini kita berbicara mengenai pengajaran dari Tuhan Yesus yang sangat penting untuk keseharian kita, untuk hidup sehari-hari kita. Mari kita membaca Matius 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, saya katakan tadi, ini adalah pelajaran yang menyangkut hidup kita hari lepas hari, bahkan mungkin waktu lepas waktu. Kita membawa tema hari ini yaitu jangan menghakimi. Nah, pertama yang perlu kita pelajari supaya kita jangan salah paham, bahwa Tuhan Yesus tidak melarang lembaga pengadilan. Karena dalam pengajarannya pun dalam Injil Lukas 12, 56, Matius 5 ayat 22 sampai dengan selanjutnya, Yesus ya berbicara menyangkut tentang mahkamah agama dan juga mahkamah pengadilan. Ya. Rasul Paulus pun menegaskan buat kita nih umat Tuhan, orang Kristen, sikap kita kepada pemerintah dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan seterusnya, yaitu kita harus tunduk dan hormat kepada pemerintah, dalam arti seluruh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, ya, bukan hanya legislatif, yudikatif, eksekutif, tetapi juga dalam lembaga ya, pengadilan, kehakiman, dan semua lembaga-lembaga yang lain. Kita diajarkan harus menghormati, bahkan tunduk kepada lembaga pemerintah. Tetapi yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah hidup yang munafik atau kemunafikan hidup, di mana yang dilihat oleh Tuhan Yesus ada banyak dari masyarakat, orang-orang yang termasuk kita, menilai dan memperlakukan
sesama kita dengan penilaian ukuran kita sendiri, sehingga pada akhirnya ya, satu sama lain saling merendahkan, saling menyalahkan, dan akhirnya saling menghakimi. Nah, ini kalau kita renungkan, kita hayati, jangan kita menunjuk kepada orang lain. Kita pun, saya pun seringkali tanpa disengaja ataupun sengaja jatuh di dalam dosa yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Ini bukan sekedar kesalahan, ini dosa, di mana seringkali kita menyingkap dan bahkan mengangkat ya, kelemahan-kelemahan saudara kita dan terus menghakiminya. Nah, ini yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Ya, pada waktu kita mengambil sebuah penilaian dan terus menganggap rendah saudara kita, menyalahkan dan menghakimi, ini yang disebut dengan sikap yang munafik. Makanya pada ayat yang kelima, Yesus dia menegur dengan begitu tegas keras, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Hai orang munafik. Kalau ngomong orang munafik kan seringkali kita menunjuk, nah tuh si dia, oh itu mereka, oh itu golongan di sana, oh itu komunitas di sana. Padahal Tuhan Yesus ingin supaya setiap kita ini sadar, kita pun tidak luput dari seringkali ya anggap remeh orang, anggap orang lebih rendah, merasa orang lain gak selevel dengan kita, sehingga ya kita memiliki mata yang selalu menghakimi. Nah, ini yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan Yesus, dilarang keras. Artinya secara positif Yesus ingin mengajar kita supaya kita memiliki mata dan juga mata hati, memandang saudara kita, memandang sesama kita dengan kasih dan memperlakukan mereka ya, dengan penuh perhatian di dalam kasih. Maksud daripada semuanya ini adalah kalau kita ya melihat, memandang saudara kita, memperlakukan mereka dengan kasih, supaya tercipta relasi yang baik ya, relasi yang harmonis, relasi yang rukun, sehingga dimanapun kita ada ya, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergaulan teman, sahabat, supaya kita itu selalu hidup di dalam damai sejahtera. Nah, ini yang sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus secara positif, yaitu supaya kita melihat dan memperlakukan saudara kita di dalam kasihnya, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa untuk merendahkan orang lain, mengkritik orang lain, yang mengkritiknya yang destruktif lagi, yang melemahkan, yang meruntuhkan. Jadi ini firman Tuhan sangat indah sekali. Maka saya katakan tadi, ini adalah sebuah tema yang berbicara mengenai kehidupan kita hari lepas hari, bahkan momen lepas momen. Ya, tanpa disadari seringkali kita juga memberikan sebuah evaluasi, penilaian ya yang tidak seimbang, tidak adil. Ya, kita selalu menyalahkan dan anggap diri kita benar. Nah, inilah sikap yang berulang-ulang kali yang Yesus tujukan sebagai sebuah bentuk teguran kepada orang-orang Farisi, ya kelompok Saduki, kelompok para ahli Taurat, dan juga imam-imam tua-tua Yahudi ya, yang selalu membuntuti Yesus, mengikuti Yesus bukan dengan maksud yang positif, tetapi dengan maksud untuk selalu mencari dan menyalahkan Yesus supaya mendapat satu alasan untuk ya menyalahkan dan akhirnya
menghakimi Tuhan Yesus. Nah, saudara, ya coba pernah kita bayangkan, ya kita pikirkan, kalau seandainya ya kita ini sebagai orang yang terlalu sensitif, peka untuk menilai dan menghakimi orang lain, gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam komunitas kita? Mungkin pertama-tama di keluarga kita, apa yang akan terjadi? Ya, kalau mata hati kita ini ukurannya adalah aturan-aturan, ya, terus, ya pasti kita akan saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suaminya, orang tua menyalahkan anak-anaknya, anak-anak juga begitu menyalahkan orang tua. Ini kan sebenarnya fakta-fakta yang real yang terjadi. Apa yang akan terjadi pada waktu di anggota keluarga aja, suami, istri, orang tua, anak, terjadi saling menghakimi, saling menyalahkan. Waduh, pastilah keluarga itu tidak damai, tidak rukun, ya tidak harmonis. Yang dinikmati hari demi hari itu adalah ya pasti keluhan dan juga ya mungkin sakit hati. Nah, ini kan bukan sesuatu yang apa namanya, yang tidak real, sangat real, fakta banyak. Kita berdoalah, nah, kalau kita melihat keluarga kita dengan kasih, saling mengasihi, kan memang kembali kita firmankan saling mengasihi, pasti akur, rukun, dan hanya kita bersyukur kepada Tuhan. Coba kita bayangkan juga terjadi di gereja, kan banyak juga di gereja. Nah, sikap saling menghakimi satu sama lain. Jadi jangan kita mencari contoh jauh-jauh, ya di dalam komunitas gereja kita lah. Kita dibilang teman seiman, mengaku percaya Yesus, ya kita merasa mengalami kasih Yesus. Tapi seringkali kita jatuh dalam saling menghakimi. Di antara saling sama pelayan, segala macam gitu rupa kan terjadi. Makanya terjadi juga keributan, perselisihan, percekcokan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang mengatakan notabene teman seiman. Kenapa? Karena di gereja juga terjadi saling menghakimi satu sama lain. Ya, apalagi kalau udah saling emosi, marah satu sama lain, waduh, paling gampang kita menyalahkan orang lain, paling gampang kita cari kambing hitam. Ya, sehingga gereja Tuhan diwarnai bukan dengan kerukunan, bukan diwarnai dengan keharmonisan, tetapi diwarnai dengan keributan. Oh, ini terjadi, kita nggak usah maksudnya jauh-jauh gitu. Lihatlah secara real keadaan kita, bagaimana keluarga kita, gereja kita, atau mungkin di masyarakat. Kalau di masyarakat udah terjadi salah paham, saling menyalahkan golongan satu sama lain, makanya terjadi keributan di masyarakat, perang antar warga, perang di antar geng. Ya, karena melihatnya dengan ya mata saling menyalahkan, mata curiga, mata kebencian, ya, maka saling menghakimi. Coba kalau kita sadar melihat semua saudara kita, sesama kita, apapun latar belakangnya, ya, kita memandang dan melihat dan memperlakukannya dengan kasih, pasti masyarakat itu juga rukun dan damai. Nah, jadi ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus secara positif. Jangan menghakimi, artinya mari ya, dengan kekuatan kasih yang Tuhan beri, pandang dan lihatlah, berikanlah sebuah ya penilaian hati kita untuk memperlakukan saudara kita di dalam kasih. Ini indah sekali, ini firman Tuhan, ya, pengajaran yang sangat indah, luar biasa. Mengapa ya Tuhan Yesus melarang kita untuk saling menghakimi? Yang pertama jelas, kita mesti sadar, kita ini siapa? Kita ini kan manusia berdosa, manusia yang najis dan kotor. Artinya kita sebenarnya dikatakan Tuhan Yesus, siapapun kita, tidak layak menghakimi saudara kita, sesama kita. Karena kita
Menghakimi kesalahan orang, kita sendiri pun nggak luput dari kesalahan. Menghakimi dosa orang, kita pun nggak luput dari dosa. Makanya Yesus mengatakan di sini, ya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui, dan seterusnya. Jadi hanya mungkin selumbar kecil kesalahan orang, kita colok-colokin tuh kesalahannya, kita besar-besarin kesalahannya. Padahal di mata kita ini bilang ada balok kesalahan, balok dosa. Nah, jadi pada waktu kita melihat kelemahan orang lain, kesalahan bahkan dosanya, ya kita sadar diri dulu, tenang, siapa diri kita. Nah, kalau memiliki kesalahan yang sama, ya kita pun orang berdosa, masa kita layak untuk menghakimi saudara kita? Nah, kalau demikian, ya yang dimaksud Tuhan, apakah kita membiarkan kalau misalnya ada saudara kita atau teman kita atau sesama saudara seiman melakukan kesalahan, apakah kita membiarkannya? Nah, tidak juga. Jadi firman Tuhan itu sangat luar biasa buat kita pada waktu kita melihat mungkin saudara kita, ya, siapapun melakukan kesalahan bahkan dosa. Yang pertama diajarlah Tuhan Yesus untuk mendoakan. Jadi bagi saudara kita bukan kesalahan, kelemahan, dosa yang tidak mendatangkan maut, berdoalah. Tapi kalau memang dosa mendatangkan maut, ya, aku tidak mengatakan kamu harus berdoa. 1 Yohanes pasal 5, ya, di sana dikatakan. Dan dalam kitab Injil Matius, pada waktu kita melihat saudara kita dalam kelemahan, dalam kesalahan, dalam dosa, ya, diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk bagaimana kita caranya menyatakan hal ini. Dalam Matius 18 ayat yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atau keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Nih, lihat, nih ada caranya persuasif, nggak kasar gitu. Persuasif, kita datang ya, sebagai saudara, sahabat, ya, kita minta hikmat dari Tuhan, berdoa. Pertama itu secara personal 4 mata dulu. Kita berdoa dengan kita memberikan, ya memang kita datang dasarnya kasih, dasarkan hikmat Tuhan, kita bicara, kita berdoa supaya dengan kita datang, ya kiranya dia bisa sadar dan mengakui. Kalau memang sudah, ya sudah, jangan dipanjang-panjang lagi. Tapi kalau dia berkeras hati, ya bawalah lagi 2 saudara atau ya 1 saudara lagi, bicara 2-3 orang. Kita berdoa supaya juga sampai di sini dia bisa sadar. Gitu. Bukannya kita mempromosikan kesalahan dosanya, ya kita beber-beberkan dosa saudara kita. Nah, di sini ada satu nasihat yang sangat luar biasa. Ya, jadi supaya kita jangan terjebak untuk menghakimi saudara kita. Siapa kita? Yang pertama, kita ini sebenarnya sangat tidak layak untuk menghakimi saudara kita, ya, karena memang kalau kita lihat selanjutnya, hak untuk menghakimi itu adalah Tuhan sendiri, bukan kita, tetapi kita bisa menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan, ya, supaya saudara kita ini insaf dari kesalahan dan dosanya dan kembali bertobat kepada Tuhan. Itu indah sekali. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menghakimi saudara kita atau sesama kita, atau kita tidak boleh saling menghakimi? Ya,
Karena memang kita ini sangat subjektif, sadar. Ya. Kita ini masing-masing sangat subjektif. Ya, objektifnya kita tetap unsur subjektivitas itu sangat besar dalam diri kita. Ya, kita melihat orang aja, ada yang enak dilihat, ada yang tidak enak dilihat. Biasanya perasaan kita lebih cenderung condong untuk berpihak kepada yang enak dilihat. Kalau yang enak dilihat, walaupun mungkin dia ada kesalahan, kita pun bisa bela-belain. Tapi kalau yang tidak dilihat, kesalahannya tidak ada pun, kita cari-cari kesalahannya. Sangat subjektif penilaian kita. Ini harus kita sadar. Ya, saudara dan saya. Karena kita sangat subjektif dalam hidup ini, makanya kita jangan, saudara, mengambil haknya Tuhan untuk menghakimi saudara kita. Nah, itu yang dikatakan dalam kitab Yakobus, ayatnya ada. Jadi makanya kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 1. Di mana-mana terjadi kok. Ya, di mana terjadi, mau di sekolah kek, di bagian dunia pendidikan gitu. Terjadi. Di tengah keluarga kadang orang tua pun terhadap anak-anaknya nih. Wah, yang satu anaknya lahir dengan kondisi fisik yang cakep gitu. Terus nanti ada anaknya lahir dalam kondisi yang kurang cakep. Nah, kadang-kadang orang tua pun subjektif di sini kan. Ya, jujur aja. Makanya ditulis dalam Alkitab. Jangan memandang muka saudara-saudara sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ini adalah firman Tuhan. Seringkali kita memandang muka, memandang status sosial, memandang jauh dekat, memandang kaya miskin. Nah, ini, waduh, kalau kita lihat banyak orang-orang yang sudah memang melakukan dosa ini, termasuk hamba-hamba Tuhan. Kalau ada jemaatnya yang kaya, walaupun jauh di ujung sono, waduh, kunjungannya rajin banget. Tapi kalau ada jemaat yang miskin, walaupun di samping gereja juga nggak pernah dilongok. Kalau ada yang kaya nempel kayak perangko, tapi kalau yang miskin kurang diperdulikan. Ini terjadi di level hamba Tuhan juga terjadi. Jemaat yang susunya memang luber gitu ya, kaya raya, waduh, itu menjadi kebanggaannya, bahkan mungkin menjadi salah satu sandarannya ya dalam pelayanan. Nah, ini hati-hati. Ini level hamba Tuhan juga banyak begitu. Ini kan kenyataan. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Nah, kalau imanmu ukuran seperti begitu, itu kamu berdosa. Berdosa dikatakan juga ya sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jahat dibilang oleh Tuhan. Jahat. Jadi sadari subjektivitas kita. Ya, kita sangat subjektif karena itu kita berdoa kepada Tuhan, minta tolong, berlindung, menyandarkan Tuhan. Tuhan, saya ini sangat subjektif. Ya, katakan itu kepada Tuhan supaya kita bisa mengantisipasi dan bisa mengatasinya. Supaya bagaimana kita memandang dengan kasih. Kita berlaku sama, yang kaya, yang miskin, yang cakep, yang kurang cakep, yang dekat, yang jauh, ya. Nah, mungkin kita ada yang terasa dekat atau jauh, semuanya kita sama, kita perlakukan di dalam kasih Kristus. Itu yang dimaksud Tuhan. Ketiga, kenapa kita tidak boleh menghakimi saudara kita? Yang pertama, kita tidak layak. Yang kedua, kita ini subjektif.
Yang ketiga itu adalah kita ini sadar, kita ini terbatas, manusia terbatas. Kita bukan tahu segala-galanya. Ya. Jadi ya kita singkat aja, kita belajar misalnya dari kitab 1 Korintus 13 ayat 12. Ini adalah firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Orang yang sangat mengalami pertobatan yang luar biasa dan memiliki sebuah hubungan relasi yang dekat sama Tuhan, sangat intim dengan Tuhan, sehingga dia bisa begitu sangat berkobar-kobar bagi Tuhan. Tetapi ya orang yang juga pinter, yang belajar luar biasa, pengenalannya itu luar biasa. Nah, di tengah-tengah luar biasa itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya, luar biasa pengenalan Paulus dengan Yesus Kristus. Tetapi sekarang aku menyadari keterbatasannya, belum mengenal dia dengan sempurna, rendah hati sekali. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kadang-kadang jangankan kita memahami orang lain, ya yang atau jauh, yang dekat istri aja kita kurang bisa paham. Jangankan istri, kita sendiri pun menyadari kita sendiri nggak bisa paham dengan diri kita sendiri. Makanya Daud ya pernah berkata, "Hai jiwaku, kenapa engkau gelisah dalam diriku?" Sekarang kita memiliki dalam diri kita, seringkali kita merasa gundah gulana, kita merasa sedih. Kita tanya, kenapa ya saya kok gundah gulana? Kadang-kadang kita mengalami sakit dalam diri kita. Kenapa ya? Apa sebabnya sakit ini? Padahal sudah ini, sudah itu, tapi kok masih sakit. Nah, jangankan mengenal orang lain, ya, kita terbatas juga mengenal diri kita, mengenal hati kita. Seringkali kita bisa gundah gulana dalam diri kita. Hei jiwaku, mengapa risau, terus gelisah di dalamku? Pertanyaan bukan untuk orang lain, di dalam dirinya. Kita pun sama seperti Daud. Ya, seringkali kita juga sangat terbatas mengerti diri kita, jangankan orang lain. Nah, kalau kita sadar dari diri kita terbatas, jangan ya kita mengambil dosa untuk menghakimi orang lain. Ya, jadi kenapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Karena kita ini tidak layak. Yang kedua, kita ini sangat subjektif. Yang ketiga itu adalah kita terbatas. Mari biarlah kita rendah hati, mohon pertolongan Tuhan supaya kita boleh ya melihat saudara kita di dalam kasih, memperlakukan